Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai naskah kuno lagi ya. Setelah beberapa video sebelumnya saya mengulas mengenai karya kitab-kitab karya ulama Nusantara yang ada di pesantren yang berbentuk kitab cetak. Dan video kali ini saya akan mengulas naskah yang masih berbentuk tulisan tangan atau biasanya dikenal dengan manuskrip. Nah, manuskrip adalah naskah kuno yang mayoritas adalah masih bertuliskan tangan seperti itu. Dan di hadapan saya ini ada satu manuskrip yang ukurannya tebal ya, bisa Sobat Klasik lihat dari samping ini. Ini ukurannya sangat tebal dan manuskrip ini, naskah ini yaitu naskah tentang ayat-ayat Al-Quran atau mushaf Al-Quran seperti itu. Dan ini saya dapatkan dari salah satu saudara saya yang ada di Dusun Brangkal, Bandar Kedung Mulyo, Perak, Jombang, seperti itu. Nah, saya mendapatkan ini dari beliau dan beliau menghibahkan kepada saya agar bisa dipelajari baik itu dari sisi naskah maupun teksnya seperti itu, karena menurut beliau bahwa di tempatnya ya hanya disimpan di lemari dan sudah tidak dibaca, atau ketika membaca Quran sudah tidak menggunakan naskah ini seperti itu, sehingga ketika saya bertamu ke rumahnya dan beliau menghibahkan memberikan naskah ini secara cuma-cuma kepada saya seperti itu. Nah, naskah mushaf Al-Quran ini ketika saya melihat dan membacanya dari awal, mengamati dari awal hingga akhir halaman, bahwa naskah ini sebenarnya adalah naskah yang utuh, naskah yang lengkap dari juz 1 sampai juz 30, karena kondisi naskahnya yang sudah mulai rusak dan jilidannya sudah mulai lepas, maka yang tersisa hanya yang ada di hadapan para Sobat Klasik ini. Karena ketika saya membaca dari awal, ini naskahnya diawali dengan surat Al-Fatihah dan ada sebagian dari surat Al-Baqarah bagian awal. Nah, akan tetapi surat Al-Baqarah di bagian pertengahan itu sudah hilang seperti itu, dan di paling akhir naskah ini juga bagian dari juz 30, tapi juga tidak lengkap sampai surat An-Nas, sehingga disitulah saya mengasumsikan bahwa naskah ini, naskah Quran yang ada di hadapan saya ini adalah naskah mushaf Quran yang lengkap. Ketika naskah itu disalin, di video-video saya sebelumnya saya banyak menemukan naskah Quran yang itu memang dari naskah aslinya memang tidak lengkap. Biasanya naskah Quran itu hanya ayat-ayat pilihan, salinan ayat-ayat Quran hanya surat-surat pilihan dan juz amma atau juz 30 seperti itu, dan sangat jarang menemukan naskah yang hampir utuh seperti naskah yang ada di hadapan saya ini, Sobat Klasik, sehingga menurut saya naskah ini sangat istimewa seperti itu, karena bisa mendapatkan naskah mushaf Quran yang hampir utuh sebanyak 30 juz seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai pemilik naskahnya, bahwa saya mendapatkan dari saudara saya, dan ketika saya berbincang-bincang dengan beliau dan beliau menceritakan seluk-beluk atau asal muasalnya di mana naskah ini ditemukan dan disimpan oleh beliau, bahwa naskah ini beliau dapatkan dari mbah buyutnya. Nah, orang saudara saya yang saya temui itu adalah juga sudah tua, saudara jauh ya, saudara dari orang tua saya, itu sudah umurnya juga sudah sekitar 80. Nah, beliau menceritakan bahwa naskah ini
merupakan peninggalan dari mbah buyutnya, seperti itu. Yang diperkirakan naskah ini disalin oleh mbah buyutnya sekitar tahun 1870, seperti itu. Karena beliau menceritakan asal muasal bahwa mbah buyutnya sebelum pindah ke Bandar Kedung Mulyo atau di Perak itu, saudara saya ini, mbah dari saudara saya itu asalnya dari Kediri. Nah, beliau juga menceritakan bahwa beliau mbah buyutnya itu adalah salah satu tokoh penyebar Islam yang asalnya dari Kediri dan melakukan hijrah atau hijrah ke Perak untuk menyebarkan Islam, seperti itu. Sehingga kemungkinan besar bahwa naskah ini dibawa atau disalin oleh mbah buyutnya tersebut ketika masih berada di Kediri, yang mana di Kediri ini beliau menceritakan bahwa tepatnya adalah di sekitaran Pondok Pesantren Peloso, seperti itu. Sehingga bisa Sobat Klasik cermati, bisa Sobat Klasik lihat bahwa penyalinan naskah ini tidak terlepas dari lingkungan tokoh penyebar Islam atau pesantren, karena melihat cerita yang beliau sampaikan kepada saya bahwa memang mbah buyutnya ini adalah salah satu tokoh yang menjadi panutan masyarakat ketika ingin belajar Islam atau belajar agama, seperti itu. Nah, itu mengenai asal muasal dari naskah ini, dan saya mengidentifikasi bahwa naskah ini umurnya sudah lebih dari 100. Kalau tadi saya menyebutkan sekitar tahunnya, bahwa bisa dibilang 200 lebih umur dari naskah mushaf Quran yang saya baca atau yang saya pegang di hadapan Sobat Klasik ini. Nah, kemudian saya akan mengulas sedikit mengenai naskah mushaf Quran ini ya. Naskah Quran ini saya sebut istimewa juga karena apa? Karena iluminasi di tulisan-tulisan yang ada di naskahnya itu ada iluminasinya. Nah, dengan adanya iluminasi ini memberikan suatu gambaran bahwa menurut saya, karena saya sering menemukan naskah-naskah yang berupa mushaf Quran atau tulisan ayat-ayat Quran ya sekedar tulisan ayatnya tanpa ada unsur atau bagian iluminasi, suatu unsur keindahan yang tertuang, yang tertulis dalam naskahnya, seperti itu. Dan ini saya menemukan naskah mushaf Quran yang masih ada iluminasinya, seperti itu. Nah, ini saya sangat hati-hati memegang naskah ini karena jilidnya sudah mulai agak rusak, sehingga harus hati-hati. Nah, ini bisa Sobat Klasik lihat bahwa iluminasinya ada pada bagian awal naskah, terutama yaitu dalam bahasan atau tulisan tentang surat Al-Fatihah, seperti itu. Nah, ini surat Al-Fatihah ditulis dan dihiasi dengan yang dinamakan dengan iluminasi atau hiasan yang ada di pinggir dari tulisannya, seperti itu. Dan iluminasi yang kedua yaitu pada surat An-Nas. Nah, sehingga iluminasinya ada dua bentuk, iluminasi di awal dan iluminasi di akhir, dan bentuk iluminasinya itu sama, yaitu berbentuk berbentuk persegi ya, persegi, mengikuti dari luasnya tulisan, dan juga tintanya menggunakan warna biru, merah, dan juga emas. Nah, ini istimewanya juga yang menjadi naskah ini menjadi istimewa menurut saya, bahwa salah satu tinta yang digunakan itu warnanya adalah emas, dan itu bisa dilihat ya, kalau Sobat Klasik bisa lihat dengan cermat. Nah, ini mungkin bisa Sobat Klasik lihat. Nah, meskipun tidak jelas ya. Nah, di setiap wakof akhir dari setiap ayat, naskah ini menggunakan tinta yang berwarna emas. Nah, dan emasnya ini mengkilat ya. Ketika dilihat dari samping,
Nah, dari samping, ketika saya melihat dari samping itu warnanya emasnya itu mengkilat dan bersinar seperti itu, sehingga bukan hanya warna kuning biasa sebagaimana warna merah dan biru yang tertuang di dalam iluminasi, akan tetapi emasnya ini mengkilat dan bersinar kalau dilihat secara cermat dari samping maupun dari atas seperti itu. Nah, itu istimewanya dari naskah ini. Kemudian bentuk wakofnya itu juga bulat, bukan hanya dengan tinta emas saja, tapi tinta emas yang dikelilingi oleh tinta merah seperti itu. Nah, itu ciri dari wakof yang digunakan atau akhir ayat yang digunakan oleh penyalin naskah ini ketika menggoreskan menulis setiap akhir ayatnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai bahannya ya, naskah ini menggunakan bahan kertas dluwang, kertas khas Nusantara, kertas dluwang yang terbuat dari pohon saeh ya, pohon saeh atau glugu, ada yang menyebut pohon saeh atau glugu. Nah, itu beberapa penyebutan ada disampaikan dalam buku-buku filologi. Nah, bisa sobat klasik lihat beberapa bahan yang digunakan untuk naskah kuno yang itu disebut dengan kertas dluwang seperti itu. Nah, kemudian mengenai khot, tulisan ya atau goresan yang digunakan oleh penyalin, penyalin dari naskah ini menggunakan khotnya itu khot naskhi. Nah, kalau sobat klasik familiar dengan bentuk-bentuk khot, ada khot naskhi, sulus, rik'i, dan lain sebagainya. Nah, naskah ini menggunakan khot naskhi yang sudah pada umumnya digunakan ketika menulis mushaf-mushaf ayat-ayat Quran yang ada di mushaf-mushaf sekarang, yang sobat klasik baca setiap hari, mushaf-mushaf Quran yang ada di rumah-rumah para sobat klasik itu menggunakan khot naskhi namanya, dan naskah ini juga menggunakan khot naskhi. Dan saya mengasumsikan bahwa penyalin dari naskah ini itu sudah tidak asing atau memang sudah membidangi dalam hal segi penulisan khot dan juga ilmu tentang kajian Quran atau ilmu tentang penulisan mushaf Quran. Karena apa? Di sini saya lihat bahwa khot naskhinya itu sebagaimana kaidah dalam penulisan khot naskhi, seperti tulisan to yang harus ada lubangnya terlihat, lubangnya ada memang toknya itu ada lubang, atau tulisan sin yang ada renggetnya. Nah, kalau di video-video saya sebelumnya saya pernah mengidentifikasi bahwa ada naskah yang menggunakan khot naskhi tapi ada beberapa huruf yang tidak konsisten dengan kaidah naskhi. Akan tapi di naskah ini sangat sesuai sebagaimana kaidah dalam penulisan khot naskhi yang biasanya tertuang dalam mushaf-mushaf Al-Quran seperti itu. Dan saya juga tadi mengatakan bahwa naskah ini sangat penyalinnya atau penulisnya itu sudah memang orang yang mahir, orang yang membidangi dalam kajian penulisan mushaf Quran, karena diantaranya yang lain adalah tidak terjadi banyak kesalahan dalam penulisan. Ya, hampir saya tidak menemukan ada kesalahan penulisan atau goresan coretan yang itu karena ada kesalahan seperti itu. Itu juga salah satu saya mengidentifikasi bahwa penyalinnya ini bukan penyalin biasa yang tidak paham mengenai cara tulis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian saya juga mengidentifikasi para penyalinnya adalah orang yang membidangi dalam kajian mushaf Quran, yaitu ketika menuliskan bentuk-bentuk wakof. Nah, kalau biasanya saya melihat atau membaca mushaf Quran yang berupa manuskrip yang masih tulisan tangan, itu banyak yang wakofnya hanya menggunakan satu tanda wakof. Yang sangat familiar biasanya dalam naskah kuno itu menggunakan wakof mutlak yang ditandai dengan tanda to seperti itu. Nah, akan tapi di naskah ini wakofnya itu sudah bervariasi.
ya, sudah bervariasi. Ada wakaf mutlak yang bertanda to, ada juga di tengah-tengah ketika itu wakaf sebagaimana yang ada di dalam mushaf yang ada, yaitu sakta. Ketika ada bacaan yang sakta, itu naskah atau mushaf Quran ini juga sudah menuangkan bentuk wakaf sakta tersebut, seperti itu. Nah, selain wakaf mutlak dan juga sakta, naskah ini juga menggunakan wakaf jim, lalu ada wakaf lam dengan tanda lam itu, lalu ada wakaf jali. Nah, berbagai macam wakaf sudah dipraktekkan atau diaplikasikan ketika melakukan penyalinan naskah mushaf Al-Quran ini. Nah, disitulah saya mengasumsikan bahwa naskah mushaf Quran ini merupakan penyalin yang sudah terampil dalam hal kajian atau bidang penulisan naskah atau mushaf Quran, seperti itu. Nah, kemudian penyebab atau alasan yang lain juga saya mengatakan naskah ini sudah sangat baik dan istimewa karena sudah tidak banyak terjadi kesalahan dan juga sudah bervariasi macam-macam wakafnya, sehingga keilmuan tata tulis naskah mushaf Quran, lalu juga ilmu-ilmu dalam bidang kajian Quran sudah mulai diterapkan. Nah, di sini juga penulisan mengenai nama surat, jumlah ayat dalam satu surat, dan juga kategori surat tersebut adalah Makkiyah atau Madaniyah itu juga sudah disebutkan, seperti itu. Nah, dan menggunakan ciri ketika tulisan tersebut menjelaskan mengenai jumlah ayat, lalu nama surat, dan juga kategori Makkiyah atau Madaniyah menggunakan tinta merah, seperti itu. Nah, ini salah satu juga yang menunjukkan atau memberikan asumsi saya bahwa penyalinnya memang bukan orang yang tidak paham mengenai kajian tata cara penulisan mushaf Al-Quran, seperti itu, karena tulisannya sangat rapi. Dan kajian ilmu Quran mengenai Makkiyah, pembagian Makkiyah, Madaniyah, nama surat, jumlah ayat, lalu juga rubu', tanda ain yang ada di samping, lalu nama juz, juz 20, juz 23 itu juga sudah tertuangkan dengan sangat baik, dan modelnya masih berbeda. Memang naskah mushaf Quran ini ketika menyebutkan juz masih berbeda dengan naskah mushaf yang ada di era sekarang. Kalau sekarang kan kalau masuk ke juz lain, setelah selesai membahas misalkan juz 20 selesai masuk ke juz 21, itu tertuang di atas apa, sebelum ke ayat 1 kan, dan sebelum menjelaskan tentang suratnya kan tertuang bahwa di situ ada penjelasan juz 21, juz 22 yang sudah sangat rapi dengan bentuk cetakan ya tentunya. Nah, kalau di naskah ini masih menggunakan tulisan yang ada di samping, di bagian pinggir dari bingkai, dan itu ditulis dengan tinta merah dan tidak menggunakan angka. Kalau di mushaf sekarang kan menggunakan angka ya, angka dan juga lafadz tulisannya, misalkan 20 ya kan, juz 20, juz 20, angka 20, lalu sampingnya kadang ada yang menuliskan juga juz al-ishrun. Nah, akan tapi kalau naskah ini hanya menuangkan lafadz juznya tanpa menyebut atau menulis angkanya, sehingga hanya tertuang juz usabi ishrun. Nah, seperti itu. Nah, itu konsisten ya ketika naskah ini membahas atau mengungkapkan juz yang baru. Mushaf Quran ini konsisten menggunakan tinta merah dan ditulis di pinggir dari bingkai naskahnya, seperti itu. Nah, itu semuanya diaplikasikan atau saya menemukan banyak
banyak keistimewaan di dalam naskah ini yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan, meskipun tidak semua tulisan itu benar, saya tadi katakan, tapi sangat minim dari kesalahan seperti itu, sangat minim dari kesalahan. Kalau biasanya saya menemukan naskah mushaf Quran itu banyak terjadi kesalahan dan langsung diberikan pembenaran atau hanya tertulis atau ada coretan-coretan. Nah, kalau naskah ini ketika ada suatu kesalahan, itu dicoret dan dituliskan pembenarannya di atas lafadz yang salah tadi, dan itu tidak banyak. Model pembenaran kesalahan itu tidak banyak dilakukan oleh penyalin, sehingga karena memang wajar ya terjadi kesalahan dalam penulisan karena masih tulisan tangan, itu sangat wajar, tapi ini sangat istimewa dan lagi-lagi ini adalah penyalin yang sudah terampil dalam bidang kajian tulis menulis mushaf Quran. Itu ulasan sedikit dari saya mengenai naskah mushaf Quran tua ini. Semoga memberikan manfaat buat sobat klasik dan memberikan stimulus juga pada sobat klasik untuk terus merawat dari naskah-naskah kuno yang ada di sekeliling sobat klasik semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.